Nah ini videonya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebacain salah satu thread di Twitter yang heboh banget tadi ini, yaitu fetish kain jarik. So, untuk kalian yang gak tahu fetish itu adalah kelainan seksual yang menyimpang, yang cenderung ingin berhubungan atau melakukan sesuatu sama orang atau benda-benda yang aneh, dan keinginan seksualnya itu aneh gitu loh. So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komennya pasti di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oh ya, by the way, threadnya ini pasti bakal panjang banget karena ceritanya tuh panjang banget gitu kan. Jadi mungkin durasi video ini akan cukup lama, nggak seperti biasa-biasanya. So aku di sini juga ngesediain minuman supaya nggak aus ngoceh mulu. Jadi ya langsung aja ya guys. Predator fetish kain jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. A thread. Sumpah awalnya gue nggak ngira sih bisa kena pelecehan seksual kayak gini. Gue kayak bego banget nggak tahu mana riset, mana hal-hal berbau fetish gini. Ada shock juga sih gue, tapi karena suatu pertimbangan, takut bertambahnya korban, gue jadi berani speak up. Jadi awalnya waktu gue maba di salah satu PTN di Surabaya, tapi beda PTN sama dia ya. Tahun lalu dia ngefollow gue di IG dan ninggalin komentar suruh di follow back. Nah ya udahlah, lihat foto IG-nya dia juga anak PTN di Surabaya, ya aku follow back. Hingga pada Jumat kemarin si anak ini namanya Gilang ngechat aku. Dia ngaku dari UNER angkatan 2015. Terus akhirnya nanyain nomor WA aku. Sebelum aku kasih, aku tanya dong buat apa. Katanya dia buat riset proyek tulisan dia. Ya udahlah ya, gue kasih nomor gue. Selamat siang, Dek. Iya, siang, Mas. Terima kasih fallback-nya, Dek. Oke, salam kenal, Dek. Aku mahasiswa UNER angkatan 2015. Oke, Mas. Aku mahasiswa sensor 2019. Salam kenal juga, Mas. Iya, Dek. Asli Surabaya. Dek, boleh minta nomor WA? Aku selalu minta nomor WA setiap kenalanku untuk mempermudah chat. Chat di sini repot. Boleh mas, tapi masnya mau chat apa ya? Ya entah chat apa dek, kan kita nggak tahu semisal ada keperluan mendadak. Sebenarnya kakak ini lagi garap riset untuk proyek tulisan kakak. Nah kakak mau tanya-tanya dia menjelaskan itu, tapi nggak bisa di sini karena akan susah menjelaskan di sini. Olah bentar mas, akhirnya dikasih nomornya kan. Terus oh ini fotonya dia, si Gilang-Gilang itu di UNER. Gue nggak tahu ini foto asli atau dia cuma ngaku-ngaku terus foto di depan UNER, nggak tahu. Oke lanjut aja. Selain itu, ketika gue ngasih nomor WA ke dia, gue kan pakai bahasa iku. Dimarahin anjir, katanya kurang sopan, bla bla bla. Ya gue balas dong bahwa sopan santun menurut gue subjektivitas. Lalu daripada ribut, ya gue iyain dan minta maaf. Iku, itu mas nomornya. Terima kasih dek. Lain kali kalau mau menunjukkan nomor jangan cuma pakai iku, nggak sopan. Nggak semua orang di Indonesia juga orang Jawa. Maaf mas kalau dianggap kurang berkenaan, tapi ngomong-ngomong kesopanan sebenarnya itu kan subjektivitas. Subjektivitas masing-masing orang mas, makanya bagiku tadi udah sopan. Iku itu bahasa Jawa krama. Kenapa kok bahasa Jawa? Saya kira masnya udah lama di Surabaya dan orang Jawa mas. Jadi asumsi saya masnya paham arti kata iku. Niku lebih sopan daripada iku. Dan kamu seharusnya bisa pakai mas ketimbang hanya iku saja. Tapi aku mengapresiasi kamu mau minta maaf dan menerima teguran. Oke mas, terima kasih sarannya. Sama-sama dek. Oke begitu lanjut. Lanjut di WA, dia ngejelasin maksud minta nomor WA aku sebelumnya, yakni untuk riset dia. Dia bilang sedang ngadain riset tentang bungkus-membungkus. Waktu gue nanya maksudnya apa, pasti dialihin gitulah. Kayak jangan nanya-nanya dulu, nanti juga bakal tahu dan sebagainya. Kayak dia ngechat kan, siang dek, siang mas, kamu ada kesibukan siang ini sampai nanti? Ada mas, ada apa ya? Oh ya sudah, aku mau minta tolong. Minta tolong apa mas? Aku mau tanya-tanya dan menjelaskan dulu dek. Oh alah iya mas, tentang apa ya? Oke, aku lanjut tanya-tanya ya. Nanti akan terjawab sendiri tentang apa. Oke mas, silahkan. Kamu alumni SMA mana dek? Semisal ada praktik dan kamu yang ditunjuk sebagai model jenazah untuk dibungkus, apa kamu masalah? Ya enggak sih, mau aja. Bahkan jika dibungkusnya sampai kepala dan wajahmu. Iya, tidak ada masalah. Intinya kalau kamu diminta jadi model dalam dibungkus dalam praktik akademis berkenan? Berkenan mas, termasuk jika itu untuk membantu mas. Emang ada apa mas? Di sini mas tanya dulu deh.
Iya, mau aja asal aman pas ini. Oke dek, mas akan jelaskan. Oke mas, jadi riset mas mengenai bungkus-membungkus dek. Maksudnya itu gimana mas? Mas menjalankan riset, tema penelitiannya itu bungkus-membungkus. Disimpan dulu semua pertanyaanmu, nanti akan terjawab sendiri semua. Kamu saat dengar kata bungkus-membungkus, apa pikirannya langsung mengarah ke pengafanan jenazah? Tidak mas, tapi ke makanan kecil atau jajan tradisional. Oh oke dek. Oh alah oke mas, semisal kamu berpikir ke arah pengafanan itu wajar kok dek. Begini, pikiran kebanyakan orang Indonesia sudah tersigma kalau bungkus-membungkus itu pasti berkaitan dengan jenazah. Jadi kebanyakan orang sudah takut duluan kalau menyangkut soal dibungkus. Nah, padahal bungkus-membungkus itu tidak selalu berkaitan dengan pengafanan. Banyak yang belum tahu kalau dibungkus bisa untuk keperluan lain, seperti terapi psikis dan latihan pernafasan. Oh alah iya ya, tapi aku nggak kepikiran ke situ sih kalau dengar kata bungkus-membungkus. Mas lanjut, tapi mas mau harus minta kamu berpikiran mulai sekarang semua hal bungkus-membungkus yang masuk di chat ini enggak, kalau begitu intinya. Nah karena gue baik ya elah, waktu ditanya mau membantu enggak, mau berkenaan nolong, gue iya aja bego memang. Oke lanjut lagi. Nah, yang aku maksud dalam bahasan ini ke depannya itu dibungkus untuk keperluan lain di atas, tepatnya untuk risetku. Oh alah, boleh mas. Mas sekarang bahas dibungkus untuk keperluan terapi. Coba bayangkan kamu dalam keadaan seluruh tubuh terbungkus termasuk wajah dan kepala, sambil diikat. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan dalam kondisi begitu? Iya mas, dalam kondisi seperti itu, maka sifat aslimu akan terungkap. Kamu akan bersikap jujur dan apa adanya. Kau memang gugup tapi kamu nggak ada pilihan lain selain tenang. Kamu merasa dirimu nggak ada apa-apanya. Kamu akan kepikiran segala macam hal. Kamu juga nggak akan mungkin berbuat macam-macam. Dalam kondisi seperti itu, maka sifat aslimu akan terungkap. Kamu akan bersikap jujur dan apa adanya. Kamu memang gugup tapi kamu nggak ada pilihan lain selain tenang. Kamu merasa dirimu nggak ada apa-apanya. Kamu akan kepikiran segala macam hal. Kamu juga nggak akan mungkin berbuat macam-macam. Iya mas, oh iya kamu selesai kesibukan jam berapa? Nah itu nggak pasti mas, aku soalnya anaknya nggak kejadwal dengan baik. Kesibukanmu apa kalau boleh tahu dek? Ngerjain project sama belajar data science mas. Oh alah cuma dilakukan di rumah kan, aku pikir kesibukan yang di luar rumah. Iya mas, hehehe. Enggak sih. Oh alah jadi kemungkinan bisa-bisa saja kan membantu mas, tapi biarkan mas menjelaskan semua dulu sampai selesai. Oh alah bisa mas. Bandingkan dalam kondisi biasa seperti saat ini, tidak dalam keadaan terbungkus. Kau masih bisa berbuat sebebasnya kan? Kau masih bisa untuk tidak jujur. Berbeda saat kamu dibungkus dan pasrah. Iya mas. Nah, berangkat dari hal-hal tersebut, kemudian bungkus-membungkus menjadi metode yang efektif untuk terapi, di mana yang diterapi dibungkus seluruh badannya tanpa ada yang terbuka sama sekali untuk menempatkan mereka dalam kondisi diam, gak bisa ngapa-ngapain dan merenung. Iya. Oh iya, perlu aku tekankan, pengertian dibungkus adalah kondisi seluruh badan dibalut dengan kain atau media lain termasuk kepala dan wajah. Jadi dalam chat ini sampai seterusnya kalau ada kata dibungkus, pengertiannya ini dan tujuannya yang di atas untuk riset terapi. Oke, siap. Terus dia jelasin juga alasannya dia bikin riset gituan buat apa. Katanya dia lagi bikin tulisan gitu. Nah dia bungkus-bungkus gue gitu biar gue tertekan terus ngeluarin emosi-emosi kayak nangis, cemas, gugup gitu-gitulah pokoknya. Terus, Mas sejak dulu sedang bikin prosa tulisan dalam genre psikologi thriller. Premis atau jalan ceritanya adalah kisah seorang remaja yang mendapati dirinya dalam keadaan dibungkus dan dibuat tertekan. Kenapa harus tertekan? Agar reaksi natural dan kondisi emosionalnya gugup, menangis, takut, dan lain-lain bisa keluar. Kemudian dia sadar kalau dia dibungkus untuk keperluan terapi tersebut. Dia juga menyadari itu untuk mengetes ketahanan pernafasan dia seberapa lama. Lalu Mas menjalankan ini sebagai riset karena hendak memerhatikan kondisi emosional mereka yang sedang dalam keadaan dibungkus begitu. Mas butuh riset langsung ke model untuk mengamati kondisi model tersebut. Itu untuk menjadi gambaran dituangkan ke dalam tulisan Mas nanti. Walah iya Mas. Sudah paham semua yang Mas tulis di atas? Paham aja sih. Nah terus, karena gue sedikit takut sama penjelasannya, gue nolak dong, tapi dia terus jelasin kalau itu tuh aman. Ini tuh udah dicoba ke banyak orang dan selamat gitu-gitulah. Paham aja sih, cuma kalau saya dimintai model untuk kondisi yang seperti itu agaknya nggak bisa mas. Oh kamu takut sama penjelasan itu? Maksudnya bukan kamu disiksa atau ditekan deh, kamu dibungkus biasa. Betul, hehehehe.
Itu kan premis atau jalan cerita tulisan kakak, risetnya tetap kamu dibungkus biasa. Mas maksudnya, oh alah iya sih, cuma kalau dibungkus biasa kan emosi-emosi yang kayak di atas agak susah keluarnya. Dan juga penjelasan mas belum selesai dek. Nah itu asumsimu karena belum pernah dicoba. Percaya dek, semua asumsimu itu salah saat kamu sudah mencoba sendiri. Jadi bisa mas lanjutkan? Iya silakan mas. Intinya masih berkenaan buat bantu mas kan? Untuk saat ini masih berkenaan mas. Baik dek. Banyak yang beranggapan gak bisa nafas atau susah nafas saat dibungkus, padahal mereka belum pernah punya pengalaman dibungkus. Mereka berpikiran begitu karena seluruh wajah dan kepala dibalut kain. Namun sebenarnya dalam keadaan dibungkus kain berupa lapis atau berapa lama pun termasuk bagian wajah dan kepalanya, orang akan kuat setidaknya minimal 2 jam, umumnya 4 jam bahkan semalaman pun bisa. Beda jika media yang dipakai itu klasik. Ya Allah lama amat ini sampai berjam-jam. Oh alah iya ya mas. Nah ada satu hal yang membedakan dengan dibungkus biasa sehingga bisa memicu reaksi emosional kamu. Aku mau menjelaskan dan harap kamu bisa menerima. Oh alah oke mas. Penggunaan lakban. Itu saja yang membedakan. Jadi sebelum dibungkus biasa, bagian mata dan mulut ditutup lakban. Juga badan diikat lakban dulu, tapi ingat bagian hidung gak ikut dililit. Tujuannya kembali ke awal untuk memunculkan reaksi natural kamu. Oh alah iya ya. Kenapa kakak bisa bilang itu semua dan meyakinkan kalau aman? Karena kakak sudah lama menjalankan riset ini dan gak sedikit yang jadi model untuk bantuin kakak. Banyak dari mereka yang awalnya sanksi, ragu, dan takut. Mereka gak yakin bisa, tapi setelah mereka mencoba, apa yang mereka asumsikan di awal gak terbukti. Kakak berani bersumpah demi Allah dan Al-Quran kalau itu aman. Mas, maksudnya dek keseringan pakai kakak. Oke, lanjut. WKWK nggak apa-apa mas, jadi intinya mas minta saya jadi model riset mas. Belum selesai penjelasannya deh, hehehe. Intinya kamu masih berkenankan meski sudah mas kasih tahu soal ini. Kakak perlu banyak model karena setiap orang memiliki reaksi emosional yang berbeda-beda setiap kali dibungkus. Oleh karena itu, model kakak banyak datang dari beragam latar belakang. Itu kenapa kakak minta tolong ke banyak orang, gak sebatas yang kenal lama sama kakak. Oh alah rada takut sih kalau di lakban mas, bukan takut gak amannya tapi takut diriku sendiri yang kayak takut ruangan sempit atau hal yang gak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang mas bilang di atas, mas butuh riset langsung ke model, tapi karena kondisi saat ini, mas gak mungkin bisa menjalankan riset langsung. Sebagai alternatif, mas menggantikannya dengan cukup mengumpulkan sejumlah sampel dokumentasi, foto dan video, model yang dibungkus. Jadi karena dalam kondisi pandemi corona, mas membuat terobosan baru dalam riset mas yaitu bungkus lewat jarak jauh. Mas perlu model yang dibungkus dan orang yang membungkus untuk melakukannya. Mas nggak bisa bungkus langsung, jadi mas hanya akan memberikan instruksi via chat. Mungkin dibaca dulu ini dek. Wah, tapi apakah efektif ya? Jadi kamu bisa minta bantuan teman sekolah, teman dekatmu, atau teman masa kecilmu dek, karena kamu sedang nggak di Surabaya kan. Itu akan membuat kamu bisa lebih yakin aman. Terus lanjut lagi. Sampai dia mohon-mohon ginilah, terus karena gue kasihan ya dia bilang juga karena udah semester 10, terus katanya tenggat waktunya udah mepet, sampai bilang mau memohon gitu di kaki gue, WKWK. Ya udah gue mau bantuin dia. Terus efektif karena aku mengawasi langsung dan semua instruksi turun dari aku. Langkah-langkahnya dikerjakan satu-satu tidak sekaligus, jadi kalau ada yang salah bisa langsung diulang. Oh alah iya ya mas, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa kan mas, Jujur, bagi saya hal seperti itu agaknya sulit aku lakuin. Kenapa dek? Yang nggak bisa apanya? Jadi semua instruksi mas kasihkan ke temenmu untuk menjalankan. Kamu hanya perlu berbaring. Mas menghubungi kamu karena mas benar-benar butuh mengingat tenggang waktunya. Dan mas seneng banget saat kamu sejak awal berkenan karena jarang ada model yang sejak awal menyatakan siap dibungkus. Dan mas seneng banget saat kamu sejak awal Mas minta maaf kalau kesannya menakutkan, tapi Mas jujur sesuai prosedur. Mas hanya minta kamu yakin kalau yang kamu takutkan itu nggak akan terjadi deh. Mas juga nggak asal menunjuk dari sekian banyak kenalan Mas untuk dimintai tolong. Mas sangat memohon deh, bahkan kalau bisa memohon di kakimu akan Mas lakukan. Karena ini menyangkut kelulusan, mungkin kamu masih semester awal dan nggak tahu bagaimana perjuangannya di semester akhir. Tapi Mas benar-benar mohon ke kamu yang sudah sejak awal berkenan. Kalau perlu mas bayar berapapun mas akan bayar.
Yang penting kamu bantu Mas agar bisa cepat selesai. Oke, lanjut lagi. Karena gue nggak ada partner buat ngelakuin bungkus-membungkus, gue bilang ke dia siapa tahu temen SMA gue mau. Di sini juga gue udah kayak diomel-omelin anjrit, diatur-atur. Yain aja lah, dia kan cutting, takut salah gue. Nah, di sini intinya si Gilang tadi tuh ngatur-ngatur dia gitu loh untuk ngajak temennya. Jadi ya supaya ada yang ngebungkusin si korbannya ini kan. Ini chat-chatannya, kalian bisa nge-pause terus baca sendiri ya, karena ini cukup panjang. Lanjut lagi. Tapi begonya, gue gak curiga waktu dia bilang jangan sebarin info risetnya di grup. Takut risetnya disalahpahami. Iyalah serem anjir. Terus setelah gue bilang sama temen gue, dia mau. Lalu si Gilang ini ngechat sama temen gue. Terus besoknya kita ngerjain proyeknya di rumah temen gue. Ini chatnya. Kalian bisa pause terus baca sendiri ya. Nih. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum itu gue nanya, emang biasanya risetnya berapa lama? Dia jawab tergantung, dan di situ dia juga bilang nanti gue gantian sama si temen gue. Jadi teknisnya temen gue suruh bungkus gue, lakban, bungkus pakai jarit, terus foto dan videoin. Habis itu baru gue ngebungkus temen gue gantian. Nih chatnya. Oke, next. Dia juga sempat nanya impresi gue ke dia gitu. Gue jawab aja seadanya. Terus bahas yang kemarin kenapa aku pakai Iko, terus dimarahin katanya ada berhubungan dengan penyakit vertigonya. Karena gue mencoba sopan, gue minta maaf dong. Nih, chat dia. Kalian bisa baca, pause aja. Nih. Oke, lanjut. Nah, besok pagi nih gue di chat, terus juga dia mau gue janji buat komitmen ngerjain proyeknya. Gue iyain dengan syarat selama tidak terjadi apa-apa, gue mau. Kata dia nggak bakal ada apa-apa. Ya udah gue iyain aja. Nah, risetnya itu kan di rumah teman gue kesana jam 9-an. Nih. Nah, chatnya. Oke, lanjut lagi. Habis itu dia juga ngejelasin nanti kalau emosiku kayak nangis, takut, gugup, mau keluarin aja. Gue juga bilang di situ kalau gue itu orangnya rada susah buat ngerengek-ngerengek gitu. Tapi katanya jangan dipikirkan nanti malah tersugesti gitu-gitulah. Nah, sudah siap dimulai kan sekitar jam 9.55. Nah, jadi dia diinstruksiin gitu selama prosedurnya. Nah, habis itu waktu dibungkus di tengah-tengah sempat gue mau berhenti. Temen gue ditelepon terus, disambungin ke gue. Intinya dia ngeyakini gitulah. Udah sejauh ini katanya sepakat bantu Mas gitu-gitulah. Ya udah lanjut aja. Ini foto-foto gue waktu dibungkus dan di videoin dan diminta kirim ke dia. Anjir. Serem abis. Ya, serem banget sih. Nah, ini videonya. Oh my god. Ini creepy banget sih asli. Bahkan jenazah pun gak sampai dikafanin full badan-badan muka-mukanya. Oh my god, jadi merinding gue. Nah, habis itu gue dibuka dan di chat, halo Fikri, jam 1:06. Bayangin dibungkus 3 jam. 3 jam dibungkus, astagfirullahaladzim. Gue bilang gue marah sama dia dong, sama teman gue yang ngebungkus. Di situ dia bilang peluk dong. Di sini gue sebenarnya udah nggak enak banget lah dipeluk. Tapi katanya bercanda ya wes. Terus juga bilang enak kan. Ini chatnya. Aneh pokoknya. Oke, lanjut lagi. Matamu cok, konsing enak. Aku enggak. Iya jelas lah, siapa sih yang enak dibungkus kayak gitu. Nah, habis itu dia minta gantian temen gue yang diikat. Dia minta jam 2. Selain itu, kan gue diikat sama temen gue lagi yang datang ke rumah temen gue. Dia bilang dong katanya temenku yang satu ini juga cocok. Asyik tambah korban, ya Allah. Ini chatnya. Tambah korban. Selain itu, katanya video waktu gue dibungkus rada salah, harus diulang. Anjir, diulang. Dia juga minta gue buat bikin reaksi yang dibikin-bikin gitulah intinya. Rada nolak juga sih sebenarnya gue, tapi ngulang itu urusan nantilah. Sekarang tinggal temen gue yang dibungkus. Ini chatnya. Ini creepy banget ya orang. Parah. Nah, gue mulai dikasih instruksi gimana caranya ngebungkus temen gue. Di sini gue beberapa kali salah ngefoto.
Suruh diulang-ulang anjir, ada kali sampai 8 ngulang. Terus suruh ngelakban temen gue di mata ama di mulut. Oh ini. Oh my god. Ada-ada aja ya dunia. Nah terus habis itu dia nyuruh ngelakban seluruh badan. Selain itu dia ngirim foto gue yang tadi waktu mau dilakban sambil bilang, "Dek siapa nih ganteng?" Anjir udah enggak. Oh my god. Oke lanjut lagi. Waktu temen gue dilakban mukanya, dia kehausan dan sesek gitu. Gue kasihan dong, gue bilang minta minum dan minta dilepas, tapi dia kayak maksa gak boleh gitulah. Gue juga udah rada nolak, nganu temen gue takut jir. Terus dia ngancem-ngancem gimana kalau vertigo mas kambuh terus bunuh diri. Ini mulai udah nggak bener nih orang gitu kan. Nih. Oh my god. Tapi gue masih nolak lah. Gue nggak mau ngebungkus temen gue, takutnya nanti ada apa-apa. Tapi dia ngotot katanya ini udah kesepakatan. Terus bilang nanti dampaknya besar. Gue nanya dampak apa? Katanya si KP bisa meledak penyakit kambuh. Terus nuntut-nuntut gue gitu terus. Wah gue marah dong digituin. Iyalah. Udah nyuruh gak dibayar kan. Nah. Waktu itu dia juga lagi nelpon temen gue buat ngeyakinin temen gue lanjut. Gue marah lah di situ. Gue bilang penelitian macam apa maksa-maksa subjek penelitiannya. Gak fair kalau punya penyakit malah buat neken orang bertindak semena-mena. Intinya gue marah-marah di situ. Dia nangis dong. Gue matiin aja teleponnya. Dia nelpon lagi. Gue tolak teleponnya. Habis itu dia katanya gemeteran, nangis juga. Gue juga bilang gak suka kalau diancam-ancam gitu. Dia minta-minta mohon-mohon buat jangan neken dia. Dan nuntut gue minta maaf. Ya udah karena gue kasihan gue minta maaf lah. Ade, ini chatnya guys. Nih. Nah. Ini juga masih ada lagi. Nih. Tuh. Ini juga. Nah lalu setelahnya intinya tuh si korban udah nggak mau ngelakuin percobaan itu lagi, tapi si Gilang tuh tetap memaksakan ayo dong ulang kayak pengen terus-terusan gitu, tapi ya tetap pokoknya intinya udah nggak mau, udah emosi lah digituin kan, udah ribet lagi. Nah terus ternyata si Gilang itu seorang biseksual karena dia mengakui sendiri di highlight story Instagramnya tuh dia ngeposting tentang LGBT gitu kan guys. Nah seperti itu. Nah ternyata korban-korbannya tuh nggak cuma dia doang, tapi udah banyak orang di luar sana. Dan ini gambar-gambar dia dan korban lainnya yang ada di HP temen dia yang dikirim oleh si Gilang. Ini foto-fotonya. Oh my god, serem banget ya foto-fotonya. Kok bisa gitu? Bisa gitu. Oh my god, ini serem banget sih. Oke guys, jadi segitu aja videonya. So pada intinya untuk kalian teman-teman onlineku, kalau kalian mendapatkan message dari orang yang gak dikenal, apalagi minta pertolongan kalian yang bahkan di luar logika udah gak masuk akal, please jangan tanggepin karena itu bakal merugikan diri kalian sendiri, bahkan bisa orang lain. So intinya tetap berhati-hati di sosial media, gunakan sosial media dengan bijak dan jangan sembarangan. Jadi tetap stay positif. Jadi kayaknya udah lama banget nih videonya dan sorry kalau aku ngomongnya rada-rada susah karena jujur capek, tenggorokanku sampai kering loh demi. Dan thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye.